Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, al- Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan semuanya, bagaimana keadaan antum hari ini? Semoganya Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, ya, sehingga kita senantiasa, ya, terbiasa melakukan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saya pesankan sama antum, jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar, ya, semua cobaan ini, semua wabah ini diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan normal seperti sedia kala sebelum ada wabah ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, yaitunya pembelajaran, ya, termasuk pembelajaran 3, dan ayo mengamati. Silakan antum lihat, mungkin buka bukunya, bawa bukunya masing-masing atau perhatikan di layar HP-nya. Ayo mengamati. Ini merupakan apa kan? Ini merupakan, ya, sebuah pasar, ya, yang mana pasar tersebut adalah merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di sana antum yang pernah ikut ke pasar bersama orangnya, antum temukan berbagai keanekaragaman. Ada yang jenis, perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, ya, perbedaan bahasa dan lain dan sebagainya. Oke. Juga di sini jenis aktivitas, ya. Ini, ya, jenis aktivitasnya. Nah, setelah antum pernah pergi bersama orang tua ke pasar, coba perhatikan apa saja jenis aktivitas yang antum temukan di pasar. Mungkin bisa saja aktivitasnya penjual sayur, siapa pelaku aktivitasnya? Mungkin ibu-ibu. Siapa lagi jenis aktivitasnya? Terus juga penjual tempe, siapa pelaku aktivitasnya? Mungkin bapak-bapak dan seterusnya. Ayo mengamati. Ini, oke, perhatikan. Nih. Ayo membaca, ya. Ini analisa di sini ada semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Ya, sosial ini untuk kebutuhan orang banyak, ekonomi itu untuk menunjang kesejahteraan. Ini maksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Jadi pembangunan sosial itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup baik aspek sosial maupun aspek ekonomi. Pembangunan sosial ini maksudnya pembangunan yang merata. Oke. Nih, masuk sini, ya. Itu antum perhatikan di sini. Kebiasaan ini tentang adat istiadat, ya. Adat istiadat itu merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat. Apa tujuan adat istiadat? Itu mengatur, ya, kehidupan, mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Tentu adat istiadat setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin kalau antum pernah dengar, kalau orang Padang, ya, tempatnya di Pariaman, salah satu adat istiadatnya itu kalau pengantin laki-laki itu kita harus kalau bahasanya membayar uang adat. Kalau laki-laki orang Pariaman nikah dengan orang luar, itu pihak perempuan harus mengeluarkan uang untuk membayar uang adat. Itu tadi, ya, berbeda. Saya bilang adat ini berbeda-beda. Tentu ada yang sesuai dengan syar'i, ada yang tidak. Dan namun sekarang perlahan sudah mulai ditinggalkan. Tapi kalau di kampung-kampung tetap adat itu sangat kental. Mungkin ada juga di Jawa. Mungkin ada istiadatnya
Ada nama mungkin kalau di Jawa itu apa, kalau orang lagi hamil 7 bulanan, entah apalah, nanti ketika anaknya lahir turun apa namanya itu, turun tanah ya. Beda-beda lah, intinya ada istiadat itu adalah kebiasaan yang mengikat yang terjadi secara turun temurun ya. Kalau kita ada istiadat yang sesuai dengan syar'i boleh diterapkan, namun jika bertentangan jangan dilakukan. Soalnya kalau di Batam ada istiadat tidak begitulah, tapi kalau di kampung-kampung itu sangat-sangat kental. Bahkan kalau kita melanggarnya, kalau kita membantahnya itu sangat bahaya ya, bahaya, sangat bisa kita dimarahi oleh kaum adat. Oke, ini tentang perbedaan ya nama teman. Di sini saya ambil contoh nama temannya siapa Ustaz? Arman ya, Arman Maulana. Asal daerah contohnya apa? Jawa. Oh ini bisa baca ya, nama teman contoh Sophia. Asal daerahnya Subang, Jawa Barat. Apa ada istiadatnya? Sisingaan. Apa itu sisingaan? Tradisi mengarak anak sehari sebelum dihitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Ini yang di Jawa Barat. Saya bilang lagi tadi. Contohnya Arman. Saya ambil di sini Arman asal daerah contohnya Padang ya. Contohnya Padang Pariaman. Apa ada istiadatnya? Ya. Ketika sebelum melakukan pernikahan, pihak mempelai perempuan harus memberikan uang adat kepada pihak laki-laki. Itu saksi contoh. Dan ada beberapa contoh yang lain. Silakan antum tanyakan kepada orang tua antum yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, tentu memiliki adat yang berbeda-beda. Oke. Ini rupa ya. Oke. Ini hidup rukun. Ya, hidup rukun merupakan cermin budaya bangsa Indonesia. Antum perhatikan di sini, ini merupakan suatu contoh ya kerukunan dalam hidup. Apa yang dilakukan? Kerjasama membangun pos kamling ya, membangun tempat keamanan kampung. Di sini kerjasama ya, yang perempuan yang tidak bisa untuk membuat bangunan, menghidangkan air, mungkin membuat teh, membuat kopi, dan menyediakan makanan. Intinya harus ada di kerja sama-sama. Seperti di komplek kita, kalau ada orang kerja sama, mungkin bersihkan musola, kita tidak datang kan ada orang tua untuk mengantar minuman, dan mungkin mengantar makanan, mengantar jenis-jenis kue. Itu maksudnya ya. Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia, saling tolong menolong ya, bantu membantu. Ini tentang kamu dengan iklan media cetak. Ini saya lewatkan ya, kita sudah belajar ya. Ingat media cetak ya. Iklan media cetak ya. Iklan media cetak itu ada ya, media yang dicetak ya. Nama media cetak ya, media yang dicetak. Contohnya kan koran, Batam Pos, apalagi majalah. Tuh yang majalah antum beli itu majalah apa namanya? Nah di sekolah sudah majalah apa namanya? Nah, itu merupakan iklan media cetak. Insyaallah tidak materinya tidak begitu banyak. Saya lanjutkan ke pembelajaran part. Oke, ini masih ulasan yang tadi. Ini merupakan kegiatan di pasar ya. Yang mana kegiatan di pasar tadi melibatkan banyak manusia ya. Tidak ada di pasar itu yang sepi. Coba antum yang di sekitar Bengkong pergilah ke Bengkong Harapan, pergilah ke Cahaya Garden, atau antum yang di Batu Ampar coba pergi ke Jodoh. Masya Allah, sangat begitu banyak interaksi yang dilakukan oleh manusia ya. Ya, itu di pasar ini banyak terdapat perbedaan. Di sana ada yang jualan orang Padang, ada orang Flores, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Palembang, dan orang yang lainnya. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab ya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang badan gemuk, ada yang kurus ya. Intinya terjadi banyak ya,
keanekaragaman, banyak perbedaan. Oke. Ini merupakan peta wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, yang mulai dari Aceh sampai Papua. Ini merupakan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan ini merupakan ada beberapa kesenian kesenian adat yang berasal dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Ayo membaca. Oke. Nah, bangsa Indonesia itu memiliki sebuah semboyan semboyan yang sangat luar biasa. Apa semboyannya? Ini Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Artinya walaupun kita berbeda-beda agama, maksudnya di Indonesia itu ada perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, dan lain sebagainya, kita tetap bersatu Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda, kita tetap bersatu. Tetap bersatu kita di bawah naungan negara Indonesia. Saya ulangi, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan. Walaupun yang tinggal di Papua tetap Presiden Jokowi, tinggal di Batam Presiden tetap Jokowi, yang tinggal di Aceh tetap Presiden Jokowi. Tidak ada perbedaan, kita tetap walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Itu maksudnya. Oke. Ini ada dua kegiatan yang mana ini dalam rangka mengembangkan atau melestarikan kebudayaan daerah. Yang satu ini seorang anak yang belajar memainkan alat musik tradisional. Dia ini untuk agar kenapa dia belajar agar nanti menjadi penerus. Antum jangan dilakukan pula, jangan bermain alat musik pula, ini tidak boleh. Yang kedua ini merupakan mereka belajar tarian tarian daerah. Tapi antum jangan belajar pula, nggak usah, nggak boleh, karena nggak sesuai dengan syar'i, nggak sesuai dengan agama, nggak usah, cukup diketahui saja. Nih, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar tersebut? Apa kegiatannya? Semua. Yang satu tadi memainkan alat musik, yang kedua belajar tarian tradisional. Apakah pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkunganmu? Nah, apakah antum pernah lihat? Kalau di lingkungan saya tidak pernah. Nggak tahu kalau di lingkungan antum. Kalaupun ada, biarkan saja. Biasanya di sekolah-sekolah negeri biasanya ada main alat musik, nanti belajar tari-tarian daerah biasa ada, namun di sekolah kita tidak akan ada, karena sekolah kita sekolah sunnah. Kita belajar menerapkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak ada kita tinggalkan. Ini masih merupakan contoh iklan contoh iklan. Masih iklan tuh harus menarik. Anda perhatikan di sini kan bagusnya, pesona pangan Nusantara yang ke-10 Jogja Expo Center 27 November sampai 1 Desember 2015. Tentu iklan itu memang harus dibuat menarik iklan itu harus menarik. Kenapa? Tentu agar dapat menarik perhatian orang lain. Bagus nih, masa orang terkesan untuk membacanya. Tapi kalau asal jadi saja orang kali tak bagus nih, tidak ada orang tertarik untuk melihatnya, dan juga orang tidak tertarik untuk datang ke tempat tersebut Iklan itu harus dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin sehingga orang lain tertarik mau untuk datang, untuk bergabung, untuk membeli produk kita. Nah, ini saya sampaikan ini tentang dari percakapan tadi ini Dayu ini. Nah, percakapan antara Udin, Dayu, dan Siti ini timbul tentang pembuatan minuman sehat. Ini sudah sering antum lakukan, infus water. Apa itu infus water? Infus water atau spa water
atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus, yaitu sudah menjadi tren di luar negeri. Ini air infus juga sampai di Indonesia ini. Waktu ada beberapa di antara anak ustadz yang sering buat infus water itu biasanya yang sering dibuat itu infus water lah, lemon apa melon ya, lemon ya, itu paling gampang. Dan juga di antara ustadz juga ada bawa, dan juga ustadz juga pernah buat, dulu pernah buat infus water yang lemon ya. Beli lemon, iris, masukkan ke tempat minum, nanti sudah ke dalam gelas, nanti diisi dengan air. Itu paling gampang ya. Yang macam-macam ada, mungkin ada yang buat infus water dari apel, bisa saja ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Oke, insyaallah ini materinya sangat sedikit ya. Ini kalau antum mau buat minuman infus water boleh sesuai dengan kebutuhan antum. Mau buat mana, mau ditangani contohnya minuman kesehatan, boleh. Mau 1,5 sendok makan jeruk nipis, kasih setengah jeruk lemon itu diperas, setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint ya, 1,5 liter air putih, itu boleh. Itu terasi kita masing-masing ya. Ini hanya segini yang saya sampaikan. Sampai pembelajaran 4 dulu. Semoga bermanfaat. Dan Ustaz, antum harus banyak-banyak membaca ya. Dengan membaca insya Allah antum akan lebih pintar. Dengan membaca antum akan lebih menguasai ilmu. Dengan membaca antum akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.